Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Igede Aredi Dharma. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika komunikasi antar personal dan kelompok kecil. Logika memiliki cabang yaitu etika, estetika, mental fisika, dan juga politik. Manusia memiliki etika sehingga apa yang dikatakan manusia adalah antropologi. Apa yang diselidiki oleh manusia dari bentuk keindahan adalah estetika. Jadi, apa yang dimaksud dengan logika yaitu benar atau salah. Bila di dalam kehidupan sehari-hari, dalam etika dan komunikasi tidak bisa dipisahkan. Karena dalam berkomunikasi, kita memerlukan etika supaya dapat berkomunikasi dengan baik. Persoalan etika yang potensial selalu melekat dalam suatu komunikasi antar personal, sehingga komunikasi dapat dinilai dalam dimensi benar dan salah, melibatkan pengaruh yang berarti terhadap manusia lain, sehingga komunikator secara sadar memilih tujuan-tujuan yang dicapai dalam komunikasi. Jadi muncul ungkapan adalah manusia menjadi satu-satunya hewan yang berpikir. Jadi manusia ialah pembuat etika. Adapun etika yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi interpersonal dalam tatap muka, contoh etika komunikasi antarpersonal dan kelompok kecil, yaitu interaksi positif hanya mungkin terjadi apabila terdapat suasana saling mempercayai, menghargai, dan saling mendukung. Manusia dalam hidup bermasyarakat saling membutuhkan satu sama lain. Kebutuhan itu dapat menimbulkan suatu proses interaksi sosial. Interaksi sosial adalah kontak langsung atau hubungan timbal balik antar kelompok atau individu. Jadi interaksi sosial adalah dukungan antar manusia yang menghasilkan suatu proses terpengaruhi yang menghasilkan hubungan tetap dan pada akhirnya memungkinkan pembentukan sosial. Interaksi positif terjadi apabila terdapat suasana yang saling mempercayai, menghargai, dan saling mendukung. Berdasarkan definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah suatu hubungan antar manusia saling mempengaruhi satu sama lain antar hubungan individu maupun kelompok. Berikut ini ialah komunikasi kelompok dan karakteristik komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kelompok primer dan sekunder, lalu yang kedua ada kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan, dan yang terakhir ada kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif. Komunikasi kelompok merupakan sekumpulan orang yang bersama hingga berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Mengenal satu sama lain, memandang sebagai bagian dari kelompok ini sebagai keluarga maupun diskusi rapat. Apa itu kelompok primer? Kelompok primer ialah suatu kelompok yang anggotanya berhubungan akrab dan serta kerjasama. Dan kelompok sekunder adalah setiap anggota berdukungan, tidak akrab, tidak personal, dan tidak menyentuh hati. Kedua ada kelompok keanggotaan adalah masuk dalam kategori membership, jadi secara anggotaan mereka sangat administratif. Sedangkan anggota rujukan yaitu kelompok yang digunakan sebagai alat ukur atau standar untuk menilai diri sendiri berbentuk sifat, bila menurut teori kelompok rujukan ini memiliki 3 fungsi. Fungsi komparatif, normatif, dan fungsi perfektif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.